Nah, kita masuk konsep bermain peran. Manusia merupakan makhluk sosial dan individual yang dalam hidupnya senantiasa berhadapan dengan manusia lain atau situasi-situasi di sekelilingnya. Mereka berinteraksi, berinterdependensi, dan pengaruh-mempengaruhi. Sebagai individu, manusia memiliki pola yang unik dalam berhubungan dengan manusia lain. Memiliki rasa senang, tidak senang, percaya, curiga, dan ragu terhadap orang lain. Peran dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perasaan, ucapan, dan tindakan, sebagai suatu pola hubungan unik yang ditujukan oleh individu terhadap individu yang lainnya. Peran yang dimainkan oleh individu dalam hidupnya dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Bermain peran berusaha membantu individu untuk memahami perannya sendiri dan peran yang dimainkan orang lain sambil mengerti perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Bermain peran juga didasarkan pada pengalaman yang menyenangkan. Di antaranya adalah role-playing atau bermain peran, yakni suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengajaran imajinasi dan penghayatan siswa. Metode bermain peran atau role-playing adalah salah satu proses belajar yang tergolong ke dalam metode simulasi. Adapun menurut para ahli, konsep bermain peran ialah yang pertama menurut Harlock. Bermain peran merupakan bentuk permainan aktif anak-anak melalui perilaku dan bahasa yang jelas, berhubungan dengan materi atau situasi yang seolah-olah hal tersebut mempunyai atribut yang lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan menurut Lilis Suryani, bermain peran adalah memerankan karakter atau tingkah laku dalam pengulangan kejadian yang diulang kembali. Kejadian masa depan, kejadian yang masa kini yang penting, atau situasi imajinatif. Sedangkan menurut Supriyati dalam buku Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar Anak Usia Dini, bermain peran adalah permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda di sekitar anak, sehingga dapat mengembangkan daya khayal atau imajinasi pada anak, dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan anak. Selanjutnya, adapun tujuan bermain peran. Tujuan bermain peran dalam pendidikan anak usia dini yaitu merupakan sesuatu yang untuk memecahkan masalah melalui peragaan serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan diskusi. Melalui metode bermain peran, anak-anak belajar memberikan kontribusi kerjasama yang baik terhadap temannya dan perencanaan gabungan saat memilih tokoh dalam permainan. Adapun tujuan bermain peran menurut Saifuddin dan Bardiati tahun 2014 yaitu terdapat 5 tujuan, yaitu memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari, menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial, menginspirasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran, menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir menyampaikan pesan moral. Adapun asumsi-asumsi dari bermain peran ini ialah yang pertama, secara implisit. Bermain peran mendukung suatu situasi belajar berdasarkan pengalaman dengan menitik beratkan isi pembelajaran pada situasi di sini pada saat ini. Yang kedua, pembelajaran bermain peran memungkinkan para peserta didik untuk mengungkapkan perasaan-perasaannya yang tidak dapat dikenal tanpa bercermin pada orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran bermain peran berasumsi bahwa emosi dan ide-ide dapat diangkat ke taraf sadar untuk kemudian ditingkatkan melalui proses kelompok. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran bermain peran berasumsi bahwa proses psikologis yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf sadar melalui kombinasi pemeranan secara spontan.
Selain dari asumsi dan tujuan yang tadi, bermain peran juga mempunyai manfaat. Adapun manfaat bermain peran yaitu bermain peran bermanfaat untuk mendorong anak agar turut aktif dalam pemecahan sambil menyimak secara seksama bagaimana orang lain berbicara mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Melalui bermain peran dalam pembelajaran, peserta didik juga dapat mengeksplorasi perasaannya, memperoleh wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsinya mengenai suatu hal, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan mengeksplorasi inti permasalahan yang diperankan melalui berbagai cara. Nah, menurut Surya, manfaat bermain peran yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama mengajarkan pada anak bagaimana memahami dan mengerti perasaan orang lain. Yang kedua, mengajar pembagian pertanggungjawaban dan melaksanakannya. Yang ketiga, mengajarkan cara menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, mengajar cara mengambil keputusan dalam kelompok. Nah, selanjutnya yaitu peran guru dalam pembelajaran bermain peran. Pertama, sebagai rencana atau desainer, guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang diintegrasikan dalam setiap bermain. Yang kedua, sebagai pengamat, guru harus melakukan pengamatan terhadap setiap kegiatan anak, bagaimana interaksi anak antar sesama maupun interaksi anak dengan benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, sebagai model, guru harus terjun langsung mengikuti kegiatan bermain yang sedang dilakukan anak-anak, sehingga mereka harus memahami berbagai aturan yang menghargai di setiap permainan. Dan yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru harus dapat memberikan kemudahan pada anak-anak dalam melakukan kegiatan bermain. Selanjutnya, guru sebagai elaborator. Dan yang selanjutnya, guru juga berperan sebagai evaluator, yaitu guru bertugas mengamati dan melakukan penilaian terhadap kegiatan bermain yang dilakukan anak-anak sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sedikit penjabaran materi dari saya yaitu mengenai strategi pembelajaran bermain peran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.